Ina, jangan kau menangis. Saya masih nangis betul saya. Pulang. Tapi Ibu Andina di Dewan masih tetap garang atau bagaimana? Ya, garang ada saatnya. Ya, jangan juga kita garang terus, nanti takut juga orang kalau ada hal-hal yang kemudian harus disampaikan ke kita kan. Garang itu garang tanda kutip. Garang itu ya kalau memang harus garang, jangan pernah kasih harapan kalau itu tidak benar. Ya kan? Ya, luar biasa. Jangan pernah Kasih harapan kalau itu tidak benar. kalau itu tidak benar. Bagaimana dengan stadion? Kita satu-satunya Stadion Matoa. kota besar dan hub Indonesia Timur yang tidak punya stadion. Kasih panjang bagi bedeng Stadion Matoangi. Ya, aduh, saya kalau bicara Stadion Matoangi itu ya saya cukup, ya saya tidak mau bilang saya terganggu. Tetapi terganggu itu sebenarnya juga iya sih, tetapi terganggu itu dalam hal yang positif ya. Karena tentunya saya bisa merasakan bagaimana keinginan para pencinta bola kita yang pastinya saya pun juga di rumah saya ini pencinta bola juga yang ada di rumah saya yang tidur sama saya, yang sehari-hari bersama saya. Itu juga yang ya samalah dengan masyarakat luas yang pencinta bola lain yang hampir setiap saat menanyakan itu Stadion Matoangi bagaimana. Ya alhamdulillah lah, intinya begini, hal ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Terkait seperti apa bahwa teman-teman belum melihat saat ini di tempat itu belum ada kerja-kerja yang memperlihatkan bahwa stadion itu akan terbangun. Tetapi yakinlah, apalagi saya ini adalah, mohon maaf, saya tidak mau katakan bahwa sebagai orang yang sangat penting bagaimana kemudian Stadion Matoangi ini yang sebelumnya alhamdulillah penguasaannya memang di tangan yayasan YOS. Yang penguasaannya itu di yayasan YOS yang kemudian alhamdulillah yayasan kemudian bisa memberikan dengan legowo Stadion Matoangi itu kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi dari situlah tentu ini menjadi keinginan saya yang tentunya tetap saya menjadi bagian yang untuk memperjuangkan agar tentunya harapan-harapan teman-teman para pencinta bola itu bisa terrealisasi. Dan ya memang ada keadaan yang akhirnya kita harus menerima bahwa yang sebenarnya mungkin teman-teman para pencinta bola mendengar saya pernah hadir di satu acara dan itu dihadiri juga para supporter PSM yang waktu itu dihadiri oleh masih Bapak Gubernur Nurdin Abdullah, saya dan Dispora. Kami ada di satu acara yang kemudian juga dihadiri oleh pelaksana dari pembangunan stadion pada saat itu ya, yang sesuai dengan perencanaannya. Itu saya sudah menyatakan di situ bahwa pembangunan Stadion Matoangi itu tidak menggunakan APBD, dan memang pada saat itu seperti itu yang terjadi karena alhamdulillah Bapak Gubernur Nurdin Abdullah pada saat itu mempunyai konsep bagaimana pembiayaan itu kemudian tidak menjadi pembebanan pada APBD. Itu melalui yang namanya kita mendapatkan fasilitas hutang dari SMI, dan itu sudah masuk di struktur APBD kita bahwa ada anggaran 1,1 triliun yang kemudian akan digunakan untuk membangun Stadion Matoangi. Dan waktu itu waktu yang alhamdulillah dijanjikan oleh pelaksana itu nantinya itu 18 bulan. Luar biasa kan?
Tetapi ya inilah, semua ini kan kita tidak tahu rencana Allah. Semua ini apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetap ada yang penentu skenarionya. Ya skenarionya ya akhirnya seperti sekarang ini, yang kemudian akhirnya Bapak Nurdin Abdullah waktu itu gubernur tiba-tiba ada masalah, ya akhirnya semua yang menjadi perencanaan tentu itu menjadi hal yang kemudian menjadi pertimbangan-pertimbangan di pelanjutnya beliau dan juga pun kami yang ada di DPRD provinsi. Dan saya sampaikan kepada Hayalak semuanya bahwa anggaran untuk Stadion Matoanging ini insya Allah untuk 2022, karena kita sudah ada pembahasan KUA PPAS untuk anggaran 2022, itu sudah tercantum anggaran 70 miliar untuk pembangunan Stadion Matoanging. Itu dulu, karena saat ini kita harus menggunakan APBD. Nah, penggunaan APBD tentunya yang kita harus pahami bahwa bukan hanya Stadion Matoanging yang dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, banyak hal lain yang menjadi kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya infrastruktur di bidang pertanian dan lain-lain yang tentu juga membutuhkan anggaran yang harus sama-sama kita pahami. Itulah yang juga menjadi kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi ada 70 miliar insya Allah untuk pembangunan Stadion Matoanging. 70 miliar itu cukup untuk apa? Kayaknya seperti bisa digunakan untuk lari, Sentelpan ya? Iya, tetapi itu menjadi proyek yang kemudian bisa termanfaatkan langsung, bukan proyek yang kemudian dilaksanakan, dibangun kemudian menjadi mangkrak. Nah, jadi 70 miliar itu sudah bisa digunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan nantinya. Paling tidak kita bisa memperlihatkan bahwa kita punya niat baik, keseriusan memang untuk membangun Stadion Matoanging. Tadi kita tanya bagaimana enak atau tidak enaknya jadi anggota dewan. Rapat sampai tengah malam, pergi reses, terus ketemu konstituen. Kapan ada waktu untuk keluarga? Ya, alhamdulillah sekarang ini saya bukan milik keluarga saya saja. Saya bukan milik suami saya saja sendiri dan anak-anak saya. Tetapi ya tentunya karena dengan tugas dan tanggung jawab yang kemudian melekat kepada saya bahwa saya ini adalah menjadi milik masyarakat Sulawesi Selatan juga tentunya. Nah, soal waktu, ya sepanjang waktu itu memang saya bisa menggunakan sebagai meluangkan waktu dengan keluarga saya bermanfaatkan. Soal waktunya kapan, tidak ada waktu yang tetap. Karena jadi tadi dengan jabatan yang menjadi tanggung jawab saya, Sabtu dan Minggu pun terkadang ada hal yang harus saya lakukan sebagai tanggung jawab saya sama masyarakat Sulawesi Selatan. Salah satu kunci sukses dari seorang Ibu Andi Ina Kartikasari adalah menjadikan idolanya sebagai Tuhan kedua. Siapa idola itu? Tahan dulu deh. Saya kalau ingat itu saya selalu siapapun itu kalau katakan seperti itu tuh berkecau di dada kasihan. Satu tentu saya bersyukur saya diberikan pasangan hidup. Suami saya saat ini orang yang luar biasa, mengerti bagaimana saya saat seperti ini dan saat-saat yang kami dulu waktu awal-awal menikah tentunya. Artinya perjalanan saya sampai ke sini itu tidak terlepas daripada support dan tentunya bagaimana suami saya memahami dan mengerti saya. Jadi satu kesyukuran saya itu saya mendapatkan pasangan hidup yang alhamdulillah buat saya itu berkah luar biasa untuk saya. Dan yang kedua tentunya saya sangat bersyukur alhamdulillah, masya Allah saya dilahirkan dari rahim seorang ibu yang bernama Andi Cacabora, Andi Cacabora. Dan tentunya ayahanda saya juga Andi Mustika Mustika. Jadi saya bersyukur terlahir dari orang tua yang luar biasa buat saya. Penanaman tentang bagaimana kehidupan, tentang bagaimana saya kemudian terbentuk seperti saat ini, ya istilahnya hubungan sosial saya dengan masyarakat, saya dengan jabatan ini tidak memposisikan diri saya bahwa jabatan ini kemudian menjadikan saya orang yang
didikan dari orang tua saya. Jadi almarhumah Andi Caca Bolon itu betul orang tahu ditanya idola siapa, saya tidak pernah menyebut perempuan lain, apakah itu kita Kartini atau siapapun. Idola saya adalah ibunda saya sendiri, almarhumah Andi Caca Bolon. Ada yang menarik, hari itu Hari Ibu, 22 Desember. Saat itu seorang notaris yang hebat dipanggil pulang ke rumah, dan dialah anak yang terakhir bertemu Ibunda Puang Cha sebelum menghembuskan nafas terakhir. Mungkin ada kata-kata dari seorang Puang Cha. Aduh, nangis betul nih. Kita itu bisa nangis betul. Saya minta betul mengerti kasihan. Aduh, ya Allah. Ada satu tanggal yang memang buat saya itu tanggal keramat buat saya, dan sebenarnya itu diperingati sama perempuan Indonesia tentunya. Tanggal 22 Desember, Hari Ibu. Tanggal itu ya saya kehilangan orang yang saya cintai, dan itu selalu menjadi penyemangat kita semua anak-anaknya. Ya itulah, tanggal itu ibunda saya berpulang ke Rahmatullah. Ya, bagaimana kalau kita kehilangan orang yang kita cintai dan kita kehilangan tiba-tiba yang malamnya kita bersama, kita makan malam bersama. Dan suatu kesyukuran juga buat kami anak-anaknya, karena sebelum ibunda kita pergi itu kita tutup dengan makan malam yang indah. Kakak saya yang paling tua itu istilahnya ya biasalah kalau hari ibu itu mengajak makan dan traktir keluarga. Nah, kakak saya waktu itu yang bilang ya, dokter itu masih tahu, "Mam, saya besok traktir ya Mam, hari ibu makan malam 20 Desember kan Mam, besok hari ibu saya traktir Mam." Tapi ibu saya ya itu mungkin Allah memberikan tanda-tandanya. Ibu saya waktu itu katanya bilang nggak usah besok, ini malam saja kita pergi. Ya udah, alhamdulillah kita kemudian dihubungi semuanya, akhirnya makan malam itu terjadilah di malam terakhir ibunda saya. Jadi, dan saya tidak merasakan apa-apa, tetapi nanti pada saat beliau betul-betul pergi, saya baru merasakan bahwa oh itu mungkin tanda-tanda Allah berikan. Ada 3 pesan Ibunda Puang Cha kepada anaknya yang bernama Andi Ina Kartikasari. Dari 3 pesan itu ternyata ada yang dilanggar. Pertama, Ina, kau mengambil sikap masuk ke politik. Politik itu keras. Kau tak boleh cengeng. Itu pertama. Itu tidak dilanggar. Yang kedua, masuk politik itu nyawanya tak boleh cuma 1, tapi harus 50. Itu juga tidak dilanggar. Yang dilanggar ini yang ketiga. Ina, jangan kau menangis. Tapi saya tidak masuk begitu. Saya tidak mau memperlebar soal menangis. Di sisi seorang Ibu Andi Ina Kartikasari yang sukses, ada seorang pria yang ganteng, baik hati, jujur, tidak sombong, selalu dekat di hati, yang selalu mendukung kapan saja, di mana saja. Kalau tidak salah namanya Om Kojo. Siapa dia? Pacar pertama aku yang terakhir. Iya, pacar pertama dan terakhir. Tapi menurut tim investigasi kami, dan kami mendapatkan sebuah foto rahasia yang mohon maaf kami tidak bisa perlihatkan, tapi kami menyimpannya rapi-rapi. Tapi itu tergantung dari negosiasi kita sebentar, apakah bisa disebar atau tidak. Yang jelas tahun lalu kami mendapati Om Kojo ini memeluk seorang gadis cantik. Ini apa ini?
Kenapa ini mau?